Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Tawuran 2 kelompok massa terjadi di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Polisi tangkap sindikat pencuri penyu di Pulau Gondong, Bali, Kabupaten Pangkep. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare pastikan stok dan harga kedelai stabil. Kita ke informasi pertama pagi ini. Unjuk rasa menolak penghapusan BBM bersubsidi kembali terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Massa dari Gerakan Mahasiswa Makassar menilai penghapusan BBM bisa memicu naiknya inflasi. Sama-sama mengangkat dan mengetahui dampak aspirasi daripada negara, aspirasi dan dampak daripada hadirnya penghapusan BBM itu sendiri secara birokrasi pimpinan maupun peristiwa hari ini. Unjuk rasa yang mengambil sebagian badan Jalan Urip Sumoharjo ini berimbas pada kemacetan lalu lintas dari arah barat menuju timur. Massa dari Gerakan Mahasiswa Makassar ini berorasi bergantian menolak penghapusan BBM bersubsidi premium. Aksi yang berlangsung selama 1 jam ini meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi mereka. Massa meminta kebijakan penghapusan BBM kembali dipertimbangkan karena akan berdampak pada ekonomi rakyat. Massa menilai penghapusan BBM bisa mempengaruhi harga bahan pokok yang akan naik serta inflasi yang semakin tinggi. Tawuran antara 2 kelompok massa terjadi di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga karena diduga sebagai provokator keributan. Tawuran antara 2 kelompok kembali terjadi di Kota Makassar. Kali ini melibatkan warga Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, dengan warga Jalan Sapiria, Kecamatan Talo. Saling serang menggunakan anak panah, batu, serta benda tajam lainnya tak terelakkan hingga melukai satu sama lain. Polisi mendatangi lokasi tawuran dan membubarkan massa dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Warga langsung kocar-kacir melihat kedatangan petugas. Salah satu orang sempat jadi bulan-bulanan warga karena diduga sebagai provokator tawuran. Komandan Tim Penikam Polrestabes Makassar mengatakan Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala kerap menjadi lokasi tawuran antara 2 warga yang tak kunjung selesai. Ini kejadian perang kelompok yang tidak ada hentinya di Jalan Kandea. Maka warga tersebut jengkel dengan kejadian-kejadian itu. Akhirnya warga melihat adanya salah satu yang pelaku yang sempat diamankan kepolisian, akhirnya dimassa oleh warga yang ada. Penyebab tawuran masih didalami. Polisi menahan seorang pemuda yang diduga provokator di Mapolsek Talo. Polisi pun bersiaga di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan warga berdemonstrasi di kantor unit pelaksana layanan PLN Kota Parepare. Mereka menuntut kompensasi setelah jaringan listrik milik perusahaan negara itu menyengat salah seorang warga hingga koma selama 2 pekan. Puluhan warga berdemo di depan kantor unit pelaksana layanan UPL Kota Parepare. Mereka menuntut pihak PLN bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa seorang pria 18 tahun bernama Pujo pada Desember 2021 lalu. Ia jadi korban tersengat listrik dari tiang yang miring usai diterjang angin kencang. Warga pun sempat memaksa masuk ke kantor UPL namun diadang petugas kepolisian Resort Parepare. Koordinator aksi meminta pihak PLN harus bertanggung jawab karena tiang listrik milik PLN telah menelan korban hingga koma selama 2 pekan. Pak, ini tiang listrik yang sudah miring 40 derajat. Kami sudah sampaikan, tapi tidak ada tindakan-tindakan. Nanti setelah ada korban yang terakhir pada bulan Desember, dia koma selama 17 hari. Itu kenapa Pak koma? Dia tersengat listrik yang berada di kemiringan
tiang listrik yang miring ini yang sudah kami adukan kepada PLN. Di mana itu Pak? Di mana? Tapi tidak ada tindakan. Nanti setelah ada korban baru seperti ini. Kasihan rakyat. Yang ini setengah badannya lumpuh. Kasihan. Ini anak SMP kelas 2. Kasihan dia. Jadi kami menuntut, membawa aspirasi supaya PLN bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau perlu, Menteri BUMN, Direktur PLN, dan Kepala Wilayah PLN melengsarkan manajer UP 3 Kota Parepare yang tidak punya kepedulian. General Manajer UPL PLN Kota Parepare menjawab tuntutan warga. Ia mengatakan telah mengunjungi korban yang tersengat listrik. Pihak PLN juga telah memperbaiki tiang listrik yang miring akibat cuaca ekstrim. Sebenarnya yang disampaikan itu tadi sudah kami tindak lanjuti. Contohnya tadi tiang miring, kemudian pohon, itu sudah kami tindak lanjuti sebenarnya. Orang yang tersengat, Bu? Gimana? Korban yang tersengat listrik. Apakah akan ganti rugi, Bu? Korban yang tersengat itu bukan tersengat karena kelalaian kami, tapi karena kelalaian korban sendiri. Kami sudah datang berkunjung ke beliau. Beliau sadar bahwa kejadian itu bukan karena PLN, tapi karena beliau naik ke atas atap rumahnya sehingga kena kena di kakinya, di bagian tubuhnya. Itu kami sudah datang ke sana. Itu kejadian sudah dari bulan akhir tahun kemarin. Jadi terkait ganti rugi enggak? Tidak, kami lakukan bicara dengan korbannya. Bu, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait hal ini, Bu? Atau siapa? Terkait dengan masyarakat, kalaupun ada misalnya ketidakberesan layanan dari PLN, silahkan langsung sampaikan melalui PLN Mobile, kontak center 123, datang ke kantor PLN. Kantor PLN mulai jam kerja jam 8 sampai jam 4 itu terbuka. Silahkan, kalau mau 24 jam ada layanan kita, kontak center 123, ada PLN Mobile. Itu PLN Mobile bisa diakses melalui Android dan iOS. Di handphone kita sudah bisa. Silakan, apapun itu aduannya, silakan disampaikan. Listriknya di rumahnya misalnya padam, ataukah ada pohon yang sudah kena di jaringan kita, atau apapun itu, silahkan disampaikan lewat kita. Datang ke kantor langsung bisa, 24 jam lewat kontak center atau PLN Mobile. Diketahui sejumlah tiang listrik PLN terganggu saat cuaca ekstrim melanda Kota Parepare pada Desember lalu. Miringnya tiang listrik hingga melukai seorang warga yang tengah naik ke atap. Korban tersetrum aliran tegangan tinggi dari tiang PLN hingga koma 2 pekan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita simak informasi lain, 2 bocah laki-laki terbawa arus Sungai Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Keduanya ditemukan sehari setelah kejadian dengan kondisi tidak bernyawa. Sejak Selasa lalu, petugas Basarnas Sulsel menyusuri Sungai Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Mereka mendapat laporan 2 bocah berusia di bawah umur yaitu 4 dan 5 tahun hanyut terbawa arus saat mandi di sungai. Dibutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk menemukan keduanya. Sayangnya keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad pertama ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian, disusul jasad kedua ditemukan tak jauh dari penemuan jasad pertama. Kedua korban ditemukan dan korban terakhir sudah ditemukan dan ditemukan di sekitar 100 meter dari LKK di Sungai Pucak di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Korban tersebut langsung dievakuasi dan diserahkan ke rumah duka, dan kami mengucapkan kepada seluruh potensi SAR yang bergerak atau yang melakukan pencarian dan pertolongan, mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Dan kami berharap kepada seluruh warga yang ada di Kecamatan Tompo Bulu ini agar berhati-hati di Sungai Pucak untuk melakukan suatu aktivitas. Terima kasih. Jasad kedua bocah telah diserahkan ke pihak keluarga.
Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan mengimbau orang tua untuk memperhatikan anaknya yang tengah bermain di sungai agar tidak terulang peristiwa yang serupa. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi membongkar sindikat pencurian penyu di Pulau Gondong, Bali, Kabupaten Pangkep. Para tersangka yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan ini mencuri 4 ekor penyu hijau. Sindikat pencurian penyu dibongkar Rektorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Penangkapan sindikat pencurian penyu ini hasil kerjasama Kementerian Kemaritiman serta instansi terkait. Mereka adalah sindikat pencurian penyu di Pulau Gondong, Bali, Desa Matiro Matai, Kecamatan Liukang, Tupak Biring, Kabupaten Pangkazene, dan Kepulauan. Ada 6 pelaku yang ditangkap pada 9 Desember 2021. 4 diantaranya tersangka yang berprofesi sebagai nelayan asal Takalar. Di mana TKP yang ditemukan yang pertama adalah di Pulau Gandung, Bali, di mana laporan polisinya adalah LP nomor LPB 464/12/2001. Ya. Kita ketahui bahwa pada pelaksanaannya itu dilakukan penangkapan oleh rekan-rekan kita dari Kementerian Kemaritiman. Setelah itu diserahkan kepada Polda Sulsel, khususnya ditangani oleh Direskrimsus Polda Sulsel, di mana ditemukan 4 tersangka, ya, berinisial S, 49 tahun, pekerja nelayan, dan berasal dari Takalar. Yang kedua adalah tersangka Z, 18 tahun, yang ketiga adalah tersangka B, yang keempat adalah tersangka R. Semua berasal dari Takalar. Kronologisnya nanti akan dijelaskan oleh rekan kita, ya, dari kementerian, termasuk juga dari Divemsus, termasuk juga dengan rekan-rekan kita dari Unhas maupun dari Balai Lingkungan Hidup. Polisi mengamankan barang bukti berupa 4 ekor penyu hijau dalam keadaan masih hidup, 1 unit perahu, sebuah mobil, dan sisa-sisa penyu atau rangka. 4 pencuri penyu kini diancam pasal 40 ayat 2 Junto pasal 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.